동물보라를 일으켜 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga kita diberikan kesehatan ya. Untuk kalian yang sudah terkena atau terjangkit dengan COVID-19, jangan patah semangat dan terus berjuang, karena kami terus mendoakan kalian agar kalian sembuh dari COVID-19. Dan kita semua sebagai umat manusia seharusnya kita harus berdoa supaya COVID-19 ini segera diangkat dari muka bumi. Amin. Ngomongin COVID-19 nih, berita-berita kita banyak sekali yang menyajikan data-data untuk memberikan informasi data orang yang terkena COVID-19 dan orang yang tidak terkena COVID-19. Salah satunya adalah data frekuensi berikut. Jadi, tabel tersebut adalah salah satu contoh dari penyajian data. Jadi, kalau kalian belum tahu apa itu penyajian data, apa itu data, kalian bisa belajar di statistika. Kalau kalian belum tahu apa itu statistika, kita simak penjelasan ini. Ada yang tahu apa itu statistika? Jadi, statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan. Lalu, apakah pengertian data? Menurut Wikipedia, data adalah catatan atas kumpulan fakta. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Adapun macam-macam penyajian data pada umumnya berbentuk tabel dan diagram atau grafik yang biasanya disajikan dalam diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, dan tabel frekuensi. Di mata pelajaran matematika kelas 8, kalian akan bertemu dengan tabel frekuensi data kelompok, di mana kalian semua diharapkan dapat merubah data tunggal ke dalam data frekuensi kelompok. Sebelum kita kenalan sama data frekuensi kelompok, apakah kalian masih ingat apakah itu data tunggal? Ya, benar sekali. Data tunggal adalah kumpulan data yang belum tersusun atau belum dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Apakah interval itu? Jadi, interval adalah suatu jarak. Kita ambil contoh untuk 16 sampai 25. Itu artinya 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Kita lihat angka 16 sampai 25. Kita hitung ada berapa intervalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti intervalnya adalah 10. Nah, tidak adanya interval kelas pada data tunggal inilah yang menjadi perbedaan antara data tunggal dan data kelompok. Karena dalam tabel frekuensi kelompok, datanya sudah dikelompokkan berdasarkan interval kelas yang disesuaikan. Agar lebih jelas, kita langsung saja ke contoh ya. Misalkan data penelitian berat badan 35 orang sebagai berikut. Bagaimana cara mengubahnya? Pertama-tama, kita tentukan terlebih dahulu jangkauan, yaitu data terbesar dikurang dengan data terkecil. Coba kita lihat di sini berapakah data terbesarnya. Ya, 74. Lalu dikurang dengan data terkecil berapa? 16. Oke, 74 dikurang 16 sama dengan 58. Jadi jangkauannya adalah 58. Yang kedua apa? Yang kedua menentukan banyak kelas, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali dengan log N. N itu apa? N itu adalah banyaknya data. Banyaknya data berapa? 35 orang. Jadi log 35 itu sama dengan 1,54. Jadi 3,3 dikali 1,54 sama dengan 5082. Kalau kita bulatkan menjadi 5, terus ditambah dengan 1 sama dengan 6. Untuk apa panjang kelas ini? Jadi panjang kelas ini digunakan untuk menentukan banyaknya baris dalam tabel. Jadi kalau panjang kelasnya 6 berarti barisnya nanti 6.
Langkah berikutnya adalah mencari intervalnya. Jadi, interval bisa dicari dengan cara jangkauan dibagi dengan panjang kelas. Jangkauannya 58 dibagi 6. Hasilnya 9,6. Kita bulatkan ke atas agar semua data masuk ke dalam tabel. Ingat, tidak boleh ada data yang tidak masuk ke dalam tabel. Jadi intervalnya adalah 10. Setelah itu barulah kita bisa membentuk tabel frekuensi data kelompok. Terdiri dari 3 kolom, tabel yaitu interval kelas, turus, dan frekuensi. Serta terdiri dari 1 baris judul dan 6 baris data. Setelah itu kita masukkan datanya mulai dari data terkecil yaitu 16 karena intervalnya 10, kita hitung menggunakan jari 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Kemudian masukkan nilai frekuensinya dari 16 sampai 25 ada berapa banyak. Lihat 16 ada 1, 17 sampai 20 tidak ada, 21 ada 2, 22 dan 23 tidak ada, 25 ada 2, jadi totalnya frekuensinya ada 5. Lanjut ke kelas berikutnya yaitu 26 sampai 35. Kemudian lakukan hal-hal yang sama untuk kelas-kelas berikutnya dan jadilah tabel frekuensi kelompok. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Apabila kalian masih bingung dan ingin bertanya, kalian bisa tinggalkan komentar kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Saya, Rohmatun Hasanah, meminta maaf apabila saya banyak salah-salah kata dan kepada Allah saya meminta ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.